Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Ya anak-anak, setelah selesai berdoa, kita lanjut untuk belajar. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tematik, masih pada tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Dan kita akan melanjutkan pada pembelajaran kedua dan kelima untuk mata pelajaran SPDP. Kalian simak pembahasan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, pada layar ada gambar cerita. Yuk kita lihat bagaimana cerita yang ada pada gambar tersebut. Gambar pertama di sini adalah gambar Pak Rudi yang berada di kandang kelinci bersama Edo. Yuk kita baca ceritanya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pada gambar yang kedua, ceritakan Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Pada gambar yang ketiga, terlihat di situ diceritakan Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Dan pada gambar yang keempat, menceritakan bahwa Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, itulah tadi urutan gambar cerita yang sudah kita baca dan dengarkan sama-sama. Nah, anak-anak, apa sih itu gambar cerita? Kali ini kita akan belajar memahami gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang menjelaskan isi sebuah bacaan atau cerita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, gambar yang berupa foto. Nah, ini contohnya. Yang kedua, gambar berupa tangan. Seperti ini contohnya. Kalian bisa catat ya materi yang sudah Ibu bacakan tadi. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi itu dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ilustrasi ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema 1 halaman 10. Di situ dijelaskan tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yang pertama adalah berupa gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya,
bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Gagasan ini nanti akan menjadi tema untuk menentukan gambar yang akan kita gambar. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa dibuat, kamu dapat mewarnai. Nah, pewarnaan dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Misalnya, kalian ingin memberi warna daun dengan warna kuning atau coklat. Padahal warna daun aslinya hijau, tapi bisa kalian beri warna sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Untuk mewarnai, kalian bisa menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Kalian ingat ya, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ini. Nah, sekarang kalian buka halaman 11. Di situ dijelaskan ragam media gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah media alas gambar. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan nanti. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna ada dua macam. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Dan yang kedua, ada cat air, yaitu pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh gambar cerita. Kalian bisa lihat gambarnya pada buku paket halaman 12. Nah, di situ digambarkan ada beberapa ekor kelinci. Gambar yang pertama, ibu buat ceritanya. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusui. Jadi ceritanya sesuai dengan gambar yang ada, ya. Gambar yang kedua menceritakan ketika anak kelinci lapar, maka akan mencari makan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah wortel. Lihat gambarnya, ada seekor anak kelinci yang sedang makan wortel. Gambar yang ketiga menceritakan setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu 4 kakinya. Sesuaikan ceritanya dengan gambar yang gambarnya gambar seekor kelinci sedang berlari dan melompat. Nah, ini contoh gambar cerita ya anak-anak. Jadi ada gambar dan di bawahnya ada ceritanya. Ceritanya sesuai dengan gambar yang ada pada kertas atau pada buku gambar atau pada cover. Jadi inilah salah satu contoh gambar cerita yang termasuk gambar ilustrasi. Nah,
Nah, dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Adapun corak gambar cerita atau ilustrasi pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, ini ada contoh gambar realis ya, yaitu gambar petani yang sedang bekerja di sawah. Sama dengan gambar aslinya. Kalian bisa lihat contoh gambar realis yang lain pada buku tema halaman 47. Ragam gambar ilustrasi berikutnya adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Seperti contoh di sini ada gambar Pak Habibie dengan gambar seorang ibu guru yang kepalanya dibuat lebih besar ya, dengan makna bahwa kepala besar itu kan cerdas, pintar ya, banyak ilmunya, seperti itu. Gambar yang ketiga adalah kartun. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, ini ada contoh kartun. Kalian pasti tahu kan gambar kartun, karena biasanya gambar kartun ini suka ada pada acara-acara di televisi. Ragam gambar yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Seperti contoh di sini ada gambar bunga ya, yang dihias dengan warna-warna yang bagus dan rapi, dengan bentuk tangkai serta daun yang indah. Kemudian ada juga gambar dua ekor ikan dengan sirip dan ekor yang sangat indah ya, memiliki ukiran yang indah. Ini yang disebut dengan gambar dekoratif. Oke anak-anak, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Di sini Ibu sudah membuat 4 soal. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan gambar cerita dan gambar ilustrasi. Tadi sudah Ibu jelaskan pada video. Yang kedua, tuliskan 6 ragam gambar ilustrasi. Dan yang ketiga, kalian kerjakan tugas ayo berlatih pada buku pena halaman 6 ya, nomor 1 dan 2. Di nomor 2 kalian ditugaskan untuk membuat gambar cerita. Nanti kalian pilih salah satu ya, cerita yang ada pada buku pena halaman 6. Kalian buat gambarnya di buku gambar ya, dan diwarnai yang rapi dan menarik. Yang keempat, kalian kerjakan ayo berlatih buku pena halaman 21. Kalian kerjakan semuanya di buku tulis ya. Dan jika ada yang belum dipahami, boleh nanti WA Japri ke ibu guru. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.